Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman, semester 7 non-reguler, Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan 2020/2021. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah pemikiran pendidikan agama Islam menurut Ibnu Khaldun. Di sini dosen pengampu saya Ibu Robiah Al-Adawiyah. Nah, di sini pendidikan itu apa? Pendidikan merupakan proses membimbing, membina, mengajarkan manusia agar manusia dapat mengetahui berbagai hal dan dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan olehnya sebagai makhluk yang disebut manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dalam dirinya serta mengembangkan akal pikirannya, sehingga dalam melakukan segala sesuatu manusia tidak mengalami kesalahan yang fatal. Di sini biografi tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filosof sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah satu seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Masehi 1332 Masehi. Wafat beliau tanggal 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Jadi karya beliau yang terkenal itu adalah Muqaddimah, kitab yang menerangkan pendahuluan atau Muqaddimah. Nah, di sini guru-guru Ibnu Khaldun, ada beberapa guru-guru Ibnu Khaldun yang mana yang pertama itu ayahnya sendiri. Dia belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam qiraat sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Dia memperlihatkan caranya yang seimbang dan merata antara mata pelajaran tafsir, hadis, fikih, dan gramatika bahasa Arab yang diambilnya dari sejumlah guru yang ada di Tunisia. Adapun guru-gurunya, yang pertama yang dapat guru-guru yang dapat dibalik keberhasilan Ibnu Khaldun, yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad, yaitu ayahnya sendiri yang menjadi guru pertama Ibnu Khaldun. Yang kedua ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad Ibnu Bural Al-Asy'ari. Ia termasuk pendidikan Ibnu Khaldun dalam bidang Al-Quran dan qiraat sab'ah. Yang ketiga Syekh Abdul Ibnu Al-Arabi Al-Hashiri, Muhammad Al-Sawas Al-Jarazi, Ahmad Ibnu Qasar, Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadishayi. Mereka adalah pendidik atau guru dalam bidang hadis, bahasa Arab, dan fikih. Yang keempat gurunya Abdullah Muhammad Ibnu Abdus Salim. Ia adalah pendidik khusus kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Yang kelima Muhammad bin Sulaiman Al-Sati Al-Abdul Muhaimin Al-Hadrami dan Muhammad Ibnu Ibrahim
al-Abdi. Mereka adalah pendidik ilmu pasti, logika, dan seluruh ilmu teknik, kebijakan dan pengajaran dan ilmu pokok Al-Quran hadis. Yang keenam, Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadisyai. Ia mengajarkan ilmu hadis dan fikih serta bahasa Arab pada Ibnu Khaldun. Itu tadi beberapa guru Ibnu Khaldun, dibalik keberhasilannya tokoh Ibnu Khaldun. Jadi nggak ada ceritanya orang berhasil tanpa guru. Orang belajar tanpa guru ya tidak baik. Jadi belajar harus ada guru dan sanadnya yang sah hingga Rasulullah. Di sini ada murid-murid Ibnu Khaldun. Ya, ada 2 murid Ibnu Khaldun yang terkenal dengan keilmuannya dan telah mengarang beberapa buku. Di antaranya yang pertama Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Maqizi. Ia adalah sejarawan dan telah mengarang buku Al-Sulu'i, Ma'rifat Dual Al-Mulk, buku tentang sejarah yang dikarang oleh Al-Maqizi sampai sekarang menjadi rujukan para sejarawan modern. Yang kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia adalah murid Ibnu Khaldun yang terkenal sebagai ahli hadis dan sejarawan terkemuka. Itu 2 murid yang terkenal keilmuannya dan telah mengarang beberapa buku. Ya, di antaranya yang buku tentang sejarah yang dikarang oleh Al-Maqizi. Yang kedua, buku yang dikarang dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu buku ahli hadis dan sejarawan terkemuka. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 76 tahun. Untuk menghormati nama besarnya yang dimakamkan di pemakaman Sufi di Bab Al-Nasr Kairo, yang merupakan makam para ulama dan orang-orang penting. Nah, di sini karya-karya Ibnu Khaldun. Ada beberapa karya-karya Ibnu Khaldun yang masih banyak yang belum kita ketahui. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun di sini yaitu Kitab Al-Muqaddimah. Kitab Muqaddimah itu pelajaran tentang pendahuluan. Yang kedua Kitab Al-Ibar dan Kitab Ta'rif. Yang keempat Lubabul Mushal fi Usuluddin. Lubabu Muhasal fi Usuluddin. Yang kelima Syifa Syail Tad. Menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan pendidikan, yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lain. Yang kedua menyiapkan seorang dari segi akhlak. Yang ketiga menyiapkan seorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat menyiapkan seorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima menyiapkan seorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Dan yang terakhir menyiapkan seorang dari segi kesenian. Di sini itu ada 6 ya tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan di sini ada 6. Antaranya tadi menyiapkan seorang dari segi akhlak. Jadi akhlak harus dipersiapkan ketika sebelum turun di masyarakat. Menyiapkan seorang dari segi masyarakat. Nah, ini masyarakat juga harus penting. Ya, hidup di masyarakat itu harus sosial. Tidak berdiam sendiri di rumah. Jadi harus mempelajari ilmu-ilmu karangan Ibnu Khaldun. Di sini ada, ya. Dan sekian, ini presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan karena kami di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.